Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Penumpang kapal laut menuju Parepare, Sulawesi Selatan wajib memiliki dokumen rapid antigen selain tiket, kantor kesyabandara dan otoritas pelabuhan Samarinda maupun pengelolaan kapal. Penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan baik di darat maupun di atas kapal. Berikut informasinya. Kasus dokumen rapid antigen palsu yang dibongkar pihak kepolisian di Pelabuhan Samarinda membuat jajaran kantor kesyabandara dan otoritas pelabuhan lebih teliti dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Pelabuhan Samarinda, terutama dalam memeriksa tiket dan dokumen kesehatan calon penumpang, bekerja sama dengan stakeholder KSOP bersama KKP, KP3, dan Pelindo. Protokol kesehatan diterapkan sejak dari pelabuhan, selain menyiapkan fasilitas cuci tangan dan wajib masker. Disediakan juga ruang pemeriksaan kesehatan calon penumpang yang belum punya surat sehat rapid antigen. Itu kita bersinergi dengan stakeholder yang ada, yaitu KSOP Samarinda, KP3, Pelindo 4 Samarinda, serta KKP Samarinda, terkait dengan penanganan untuk COVID-19 ini, khususnya untuk perjalanan orang yang melakukan perjalanan ke Parepare. Jadi kita ini satu pintu untuk pemberangkatan dan kedatangan. Nah, jadi setiap orang yang melakukan perjalanan itu memiliki tiket dan memiliki rapid test antigen yang sudah direvalidasi. Nah, di tempat terminal penumpang ini kita terapkan yaitu 3M, mencuci tangan kita sediakan, terus lagi menjaga jarak, dan setiap orang yang ada di terminal penumpang itu menggunakan masker. Nah, di situ juga disediakan oleh PT Pelindo tempat untuk pemeriksaan kesehatan bagi orang-orang yang belum memiliki dari laporan pemeriksaan untuk antigen. Antisipasi adanya penumpang menggunakan dokumen antigen palsu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen penumpang secara cermat. Petugas yang memeriksa dokumen rapid test adalah dari KKP Karantina Kesehatan Samarinda. Sementara untuk di atas kapal, nahkoda kapal wajib mengumumkan terus-menerus kepada para penumpang agar menjaga protokol kesehatan. Kalau di atas kapal kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, apalagi yang telah dihimbau oleh kantor kesehatan pelabuhan, kantor kesyabandara, dan Pelindo. Kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun kapal sudah berangkat, sudah melakukan perjalanan, kami tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk proses awal naik ke kapal itu harus mempunyai hasil tes antigen. Terus yang telah divalidasi oleh kantor kesehatan pelabuhan. Itu aja, Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Warga Kutai Kartanegara masih ingat bagaimana perjuangan agar mendapat hak saham Blok Mahakam.
Sekarang setelah berhasil mendapatkan pembagian dividen dari PT Pertamina Hulu Mahakam yang mengelola sumur migas Blok Mahakam, dananya malah ditemukan jaksa disalahgunakan. Inilah yang terjadi di Kutai Kartanegara ketika dulu warganya berjuang habis-habisan agar memperoleh saham pengelolaan kawasan migas Blok Mahakam. Buntut-buntutnya setelah berhasil mendapatkan saham malah ada yang berurusan dengan penegak hukum karena dugaan korupsi. Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas atau MGRM berinisial IR ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim. Pria yang dipercaya mengelola badan usaha milik daerah itu ditangkap dan dimasukkan sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gerbang Raja Migas, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penanganan perkara ini, kami telah melakukan penyelidikan, yaitu surat perintah penyelidikan tanggal 8 Januari 2021. Perusahaan yang dikelola tersangka IR PT MGRM adalah sebuah perusahaan perseroan daerah atau Perseroda bergerak di bidang minyak dan gas milik pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tugas perusahaan mengelola dana hasil dividen saham Blok Mahakam dari PT Pertamina Hulu Mahakam dan mengembangkannya. Cerita kasus korupsi dimulai saat Perseroda PT MGRM menerima kucuran dana segar sebesar 70 miliar rupiah. Dana itu bersumber dari pembagian dividen saham Participating Interest Blok Mahakam yang dikelola PT Pertamina Hulu Mahakam. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan hak saham Participating Interest sebesar 10%. Pemprov diwakili PT Migas Mandiri Pratama memiliki 66,5% dan Pemkab Kukar diwakili PT Mahakam Gerbang Raja Migas memiliki 33,5%. Singkat cerita, menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltim, dari dana segar 70 miliar sesuai proposal sebanyak 50 miliar untuk membangun 3 tangki timbun di Kecamatan Samboja, Balikpapan, dan Cirebon. Namun yang terjadi, proyek 3 tangki timbun itu tidak ada. Jaksa penyidik menemukan aliran dana ke perusahaan PT Petro TNC International. Pemegang saham perusahaan ini ternyata tersangka IR sendiri 80% dan anaknya 20%. Melakukan pengambilan keterangan terhadap yang terkait semua, diperoleh kesimpulan pada waktu itu, sehingga disimpulkan bahwa kita penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup, sehingga pada tanggal 22 Januari 2021, kurang lebih 14 hari, kami sudah dapat menyimpulkan bahwa terjadi tindak pidana, sehingga kami tingkatkan ke penyidikan tanggal 20. Jaksa menjerat tersangka IR dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Inilah Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada malam hari. Warna-warni lampu jembatan dan kawasan sekitar terasa gemerlap membuat tempat ini menjadi tujuan wisata lokal warganya. Lampu-lampu tematik sudah terpasang di jembatan Kutai Kartanegara sepanjang 710 meter. Mengikuti lengkung kabel penyangga beban jembatan dan juga konstruksinya, membuat setiap orang kepincut untuk berfoto selfie di sana.
Tidak heran jika kawasan jembatan yang ditata apik itu menjadi sasaran hangout warga Tenggarong. Di saat pandemi COVID-19 yang membuat bosan berada di rumah, tidak ada salahnya melepas kepenatan dengan mengunjungi kawasan Jembatan Kukar asal tetap menjaga protokol kesehatan. Pengunjung yang umumnya penduduk lokal memang harus menjaga protokol kesehatan, apalagi di kabupaten itu termasuk tertinggi kasus aktif se-Kalimantan Timur. Data pada Selasa 16 Februari di Kutai Kartanegara ada 2.805 kasus aktif. Untuk waktunya sampai jam 10 malam, Pak. Itu waktu untuk pengunjung. Dan dilihat pada waktu di tempat ini, kalau memang banyak pengunjungnya, kami batasi waktu 15 menit. Tapi kalau pengunjungnya hanya sedikit, itu kami persilakan lama-lama. Jam batas waktu ini sampai jam 10 malam. Pasti kami dari Satpol di sini berjaga untuk menghimbau protokol kesehatan. Yang pastikan penggunaan masker, itu yang pertama. Yang kedua, menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang banyak mengembangkan kawasan wisata lokal. Di desa-desa juga bermunculan destinasi wisata buatan yang dikelola oleh warga desa. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Sehari menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Wali Kota Samarinda periode 2016 hingga 2021, Syahri Jaang hadir meresmikan Gedung Kejaksaan Negeri yang dibangun dengan anggaran APBD Kota Samarinda sebesar 48 miliar rupiah. Inilah hari-hari terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Secara administrasi, masa jabatan Wali Kota berakhir 17 Februari. Dan di hari terakhir dia meresmikan Gedung Kejaksaan Negeri Samarinda. Gedung Kejari Samarinda dibangun dengan uang APBD Kota Samarinda sebesar 48 miliar. Bangunan fisiknya sudah berganti rupa dan diakui semua orang sangat bagus dan menjadi watermark atau ikon kota. Ini merupakan satu kenangan legasi ya. Saya terima kasih juga dengan Pak Kajati, Pak Kajari yang mengagendakan hari ini. Karena besok saya sudah terakhir. Artinya apa? Dengan Pak Kajati, Pak Kajari mengagenda hari ini peresmian, berarti saya turut menyaksikan apa yang dibangun di masa kepemimpinan saya. Yang jelas di prasasti ada nama Syahri Jaang masih wali kota gitu, walaupun wali kotanya tinggal 1 hari lagi. Ya, itu ya, jadi menjadi legasi bagi kita. Ya. Ada harapannya Pak untuk kejaksaan? Ya, harapan apa yang disampaikan oleh Pak Kajati tadi ya, dikata bagus, kinerja prima, pelayanan baik, ya, tidak menakutkan. Jajaran Korps Adiaksa menyampaikan terima kasih kepada Syahri Jaang yang menyetujui pembangunan Gedung Kejari dengan dana APBD. Menurut Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, gedung baru itu bertujuan meningkatkan kinerja para jaksa dalam melayani masyarakat dalam persoalan hukum. Meski dibantu oleh APBD, tidak menyurutkan jajaran jaksa dalam mengejar kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara. Ya intinya kinerja ditingkatkan, ya nggak bisa biasa, tapi harus luar biasa. Ya, kita aja. Katakan Bapak-Bapak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ada target nggak sih Pak? Mungkin dalam setahun kira-kira bisa meningkatkan berapa? Oh nggak ada, kami nggak ada. Yang jelas kalau ada korupsi ya kita tindak, kalau tidak ada ya sudah aja. Nggak boleh dipaksakan kan sudah Jaksa Agung tidak ada target menarget. Ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masyarakat dari Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara mendatangi markas kepolisian Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. Mereka datang memberikan dukungan kepada 2 orang tokoh mereka yang dipanggil polisi atas laporan perusahaan tambang. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara terjadi di mana-mana. Salah satunya di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. 1 Februari 2021 lalu, terjadi aksi warga menuntut perusahaan yang berbuntut dipanggilnya 2 tokoh masyarakat oleh pihak kepolisian. 2 tokoh yang dipanggil polisi adalah Ajang Kedung, Kepala Adat Dayak Kenyah, dan Edi Gunawan. Keduanya kemudian datang ke Mapores Kukar di Jalan Walter Monginsi di Tenggarong, didampingi oleh sejumlah masyarakat dari Kecamatan Tabang. Sebagai warga negara yang baik, kita hadir di sini untuk memberikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis. Itu aja. Keterangan apa? Oh, ya. Ini ada perusahaan di sana yang beroperasi di sana, berinvestasi di sana, sudah 13 tahun. Namun sampai hari ini, sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan tertulis yang dapat kami wariskan kepada anak dan cucu kita ke depan. Harapan kami supaya kearifan lokal di sana dihargai, adat istiadatnya dihargai. Perusahaan apa itu? Perusahaan apa itu? PT Bayar Services Tbk, PT Indonesia Pratama, dan subkon-subkonnya. Oh, banyak. Keberatan warga Tabang lantaran perusahaan membangun jalan untuk kegiatan perusahaan sepanjang 100 km. Namun jalan tersebut memakan lahan-lahan warga, di mana pihak perusahaan tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut dengan masyarakat sekitar. Jalannya 100 km itu, 100 km itu lahan. Jalan 100 km ini melewati kebun masyarakat. Tuh. Nah, dengan adanya pembukaan badan jalannya 100 meter ini, ya, kebun masyarakat itu didorong tanpa pemberitahuan. Padahal sebelumnya sudah ada inventarisasi tanam tumbuhnya, ada pengukuran luasan lahannya, itu sudah dilakukan. Masyarakat Tabang tetap meminta agar pihak perusahaan melakukan perundingan agar persoalan tidak berlarut-larut. Namun sayangnya belum ada perwakilan perusahaan yang datang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.